Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanindya Berlian Safita dari kelas 2020 PTIB dengan NIM 20050974010 dari Universitas Negeri Surabaya akan mempresentasikan hasil kerja yang telah saya buat. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu mata kuliah data mining. Kasus yang akan saya presentasikan yaitu tentang clustering hasil skor siswa pada penilaian bahasa Inggris menggunakan clustering Cummins. Di sini kita akan mengaplikasikan menggunakan aplikasi Orange. Yang pertama, pengertian data mining. Jadi, data mining adalah suatu proses pengumpulan informasi dan data yang penting dalam jumlah yang besar atau big data. Nah, dalam proses ini seringkali memanfaatkan beberapa metode seperti matematika, statistika, dan pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau AI. Pengertian data mining ini juga dikenal dengan istilah lain seperti Knowledge Discovery in Database atau KDD dan Data Analysis. Selain itu juga ada Knowledge Extraction, Business Intelligence, Data Dredging, Information Harvesting, Data Arkeologi, dan lainnya. Nah, proses penambangan data terdiri dari beberapa tahapan dan teknik. Dari adanya data cleansing atau pembersihan data, integrasi data, seleksi data, dan data transformation, hingga evaluasi pola dalam mendapatkan informasi dari data itu. Selanjutnya adalah metode dari data mining. Jadi metode di data mining ini yaitu pertama ada mengumpulkan data, lalu menyiapkan data, proses modeling, setelah itu evaluasi data, dan yang terakhir adalah penyajian data. Nah, di sini ada penjelasan mengenai pengertian clustering Cummins. Jadi Cummins itu merupakan salah satu algoritma yang bersifat unsupervised learning. Cummins memiliki fungsi untuk mengelompokkan data ke dalam data cluster. Nah, algoritma ini dapat menerima data tanpa ada label kategori. Cummins clustering algoritma juga merupakan metode non-hierarki. Metode clustering algoritma adalah mengelompokkan beberapa data ke dalam kelompok yang menjelaskan data dalam satu kelompok memiliki karakteristik yang sama dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di kelompok lainnya. Nah, cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana unit-unit populasi dipilih secara acak dari kelompok yang sudah ada yang disebut dengan cluster. Nah, clustering atau clusterisasi adalah satu masalah yang menggunakan teknik unsupervised learning. Cummins clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan unsupervised learning dan menggunakan metode yang mengelompokkan data berbagai partisi, dan Cummins clustering ini memiliki objektif yaitu meminimalisasi objek function yang telah diatur pada proses klasterisasi dengan cara meminimalisasi variasi antar satu klaster dengan maksimalisasi variasi dengan data di klaster lainnya. Nah, berikut ini adalah penerapan data mining di bidang pendidikan. Contoh kasus yang saya angkat yaitu contoh kasus data mining di dunia pendidikan adalah clustering menggunakan Cummins hasil skor dari tes bahasa Inggris, di mana siswa mengikuti sebuah tes bahasa Inggris. Di dalam tes bahasa Inggris tersebut, guru ingin menilai kemampuan siswa dari skor listening, writing, reading, dan speaking.
Tujuan dari permasalahan tersebut adalah guru ingin mengklaster hasil dari tes siswa tersebut dan untuk mengetahui siswa mana yang memiliki skor paling tinggi. Nah, di dalam pengklasteran Cummins ini, guru juga dapat melihat kelompok-kelompok siswa dari hasil skor yang diperoleh. Karena nantinya di dalam aplikasi Orange akan muncul klaster-klaster dari siswa. Nah, berikut ini langkah-langkah clustering Cummins. Clustering hasil skor siswa pada penilaian bahasa Inggris menggunakan clustering Cummins. Nah, berikut ini saya akan mempraktekkan pengklasteran hasil skor siswa pada penilaian bahasa Inggris menggunakan clustering Cummins dengan aplikasi Orange. Mempraktekkan bagaimana cara clustering hasil skor siswa tadi dengan menggunakan aplikasi Orange. Yang pertama, kita harus membuat file data CSV yang berisi nama siswa, kolom penilaian, dan juga skor. Nah, berikut ini data set CSV yang sudah saya buat. Ini ada nama, reading, listening, speaking, dan juga writing. Nah, selanjutnya kita membuka aplikasi Orange. Di sini di aplikasi Orange ini saya akan mengeklik file. Di sini pada kategori data. Nah, selanjutnya kita masukkan data CSV yang sudah kita buat, yang sudah disiapkan. Nah, di sini saya sudah memasukkan datasetnya. Di sini ada reading, listening, speaking, writing, dan juga nama dari siswa. Oke, selanjutnya adalah kita klik data tabel di sini. Nah, dengan mengklik data tabel ini, sebelum kita membuka data tabel ini, kita harus menghubungkan file ke data tabel seperti ini. Kita pindah ke bawah, kita klik data tabel. Di sini akan muncul yaitu nama siswa, hasil skornya dari reading, listening, speaking, dan writing. Nah, close. Sekarang kita akan mencari Cummins. Mencari Cummins. Nah, di sini Cummins. Cummins ini untuk mengatur jumlah klaster. Kita hubungkan dari file tadi ke Cummins. Kita buka Cummins. Di sini akan diatur menjadi 3 klaster dengan interaksinya itu maksimum interaction-nya 300. Kita close Cummins. Sekarang kita akan mencari scatter plot. Nah, scatter plot ini untuk melihat hasil visualisasi pengelompokan datanya. Ini dihubungkan dulu dari Cummins ke scatter plot, baru kita buka scatter plot. Nah, di sini kita bisa melihat hasil klasternya. Di sini untuk axis X saya pilih speaking, dan untuk axis Y saya pilih reading. Dan di sini kita bisa melihat bahwa terdapat 3 klaster, yaitu C1, C2, dan C3. Di sini bisa dilihat bahwa lingkaran biru ini termasuk dalam C1, lingkaran merah termasuk dalam C2, dan lingkaran hijau termasuk dalam C3.
Jika kita melihat pada lingkaran biru, kita pilih salah satu. Jika kita mengeklik lingkaran biru ini, maka di situ akan muncul sebuah keterangan skor dari speaking yaitu 82, lalu reading 80 dari siswa yang bernama Fatia Kaisia Anajwa dan masuk ke dalam klaster 1. Lalu jika kita pilih salah satu dari lingkaran merah, di sini muncul keterangan bahwa nilai skor speakingnya 90, nilai skor readingnya 85 dari siswa yang bernama Destia Jesli Kairunisa. Nah, siswa tersebut masuk ke dalam klaster C2. Selanjutnya, kita beralih ke C3, yaitu yang berwarna hijau. Maka akan muncul sebuah keterangan, yaitu bahwa siswa tersebut memiliki nilai skor speaking 81. Skor speaking 81 dan skor readingnya 95 dari siswa bernama Farel Danuwansa. Dan siswa tersebut masuk ke dalam klaster 3 atau C3 yang memiliki Silhouette nilainya Silhouette 0,5. Kita tutup untuk scatter plotnya. Sekarang kita akan menghubungkan dengan menggunakan Silhouette plot. Kita gabungkan Cummins ke Silhouette plot. Nah, di sini Silhouette plot ini untuk memperlihatkan representasi grafis akan konsistensi dalam data klaster dan memberi pengguna sarana untuk menilai kualitas klaster secara visual. Kita bisa lihat di sini. Di sini karena klaster C1 yang berwarna biru, dia berkelompok dan banyak siswa yang masuk ke dalam kategori C1, maka di sini warna biru lebih banyak. Lalu pada C2 hanya ada beberapa siswa yang masuk ke dalam klaster C2. Di sini yang berwarna merah. Sedangkan untuk C3 hanya ada satu, maka di sini tidak terlihat. Kita bisa melihat di sini nama-nama siswa yang masuk ke dalam klaster C1, C2. Dan di sini untuk C3 juga walaupun tidak terlihat, namun di sini nama dari siswa tersebut juga muncul. Kita close. Nah, kesimpulannya kita bisa lihat dari scatter plot. Nah, kesimpulan dari clustering siswa pada tes bahasa Inggris adalah klaster C1 di sini terlihat mengelompok. Hal itu dikarenakan siswa yang memiliki skor nilai reading mulai dari 78 sampai 83 untuk aksis Y dan untuk aksis X speaking memiliki nilai mulai dari 78 sampai 85. Karena banyak siswa yang memiliki nilai di dalam rentan nilai tersebut sehingga membuat C1-nya berkelompok. Lalu mengapa C2 lingkaran merah ini memencar atau terpencar dan tidak mengelompok seperti pada klaster 1 pada lingkaran biru? Nah, karena siswa tersebut memiliki nilai yang tidak sama dan hal tersebut yang membuat klaster C2 terlihat terpencar. Tidak seperti pada C1, banyak siswa yang memiliki rentan nilai mulai dari speaking 78 sampai 85, lalu nilai readingnya dari 78 sampai 83. Dari nilai speaking mulai dari 78 sampai 83, sedangkan untuk nilai readingnya mulai dari 78 sampai 85. Banyak siswa yang memiliki nilai dari rentan nilai tersebut, maka itu yang membuat C1 berkelompok, berbeda dengan C2. Lalu mengapa
klaster 3 atau C3 hanya ada satu siswa. Nah, karena siswa tersebut memiliki nilai yang aksis X yaitu speaking, nilainya 81. Nah, aksis Y reading memiliki nilai 95. Nah, hal tersebut kita bisa lihat dari nilai aksis Y yang tinggi membuat siswa tersebut masuk ke dalam klaster 3 atau C3. Demikian penerapan data mining dari bidang pendidikan yang saya buat, yaitu mengklasterisasi hasil skor nilai siswa pada tes bahasa Inggris. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.